salam dan bahagia. Hai sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Agustini Ayu Sapariani. Saya mengajar di SMK Taman Siswa 1 Jakarta, mata pelajaran produktif, bisnis daring dan pemasaran, ada di pelajaran administrasi kelas 11. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Oke, yang pertama, untuk terkait dengan absensi, kalian bisa langsung absen online di form Google Formulir yang telah saya sediakan yang ada di grup kelas kalian masing-masing. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengolah bukti-bukti transaksi. Awal mula adanya bukti-bukti transaksi yaitu adanya transaksi keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi keuangan? Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian transaksi perusahaan yang bersifat finansial yang nantinya akan mengakibatkan perubahan aktiva, kewajiban, atau ekuitas di dalam perusahaan tersebut. Contoh-contohnya adalah kwitansi, terus nota kontan, nota debit, faktur, ada lagi cek, giro, atau memo. Bukti transaksi terbagi menjadi dua, ada internal, ada eksternal. Internal adalah bukti-bukti transaksi yang hanya mencakup di satu lingkungan perusahaan saja. Contohnya seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan juga memo. Ya. Lalu untuk eksternal adalah surat atau bukti transaksi yang bersangkut pautan dengan pihak luar di luar dari perusahaan, misalnya kwitansi, giro, cek, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan. Apa sih yang dimaksud dengan memo? Memo adalah catatan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bawahannya. Jadi ini adalah catatan yang khusus dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bawahannya. Makanya tadi dibilangnya adalah internal, hanya di dalam ruang lingkup perusahaan. Lalu ada lagi kas keluar. Bukti kas keluar adalah semua bukti-bukti pengeluaran kas atau uang-uang atau dana-dana yang telah dikeluarkan secara tunai, mau pembelian, biaya gaji, sewa gedung, dan lain-lainnya itu ada di pengeluaran kas. Kalau bukti masuk kas adalah bukti penerimaan cash uang masuk ada perusahaan. Nah, lalu ada lagi di eksternal. Di eksternal itu ada yang namanya kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat, kalau kalian pembayaran dengan kwitansi sementara atau kemarin yang daftar ulang dengan kwitansi sementara, itu yang dibilang kwitansi. Lalu ada lagi nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual. Jadi kalau nota kontan itu notanya dibikin oleh penjual, ya, dan secara tunai karena kontan. Lalu ada lagi faktur. Faktur adalah bukti perhitungan pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit yang dilakukan oleh si penjual. Jadi kalau misalnya faktur, misalnya kamu beli kendaraan nih, suatu kendaraan. Nah, itu kan pasti ada fakturnya, maupun pembelian ataupun penjualan yang dilakukan secara kredit, itu nanti kita akan dapat fakturnya. Dan dibuat oleh si penjual. Lalu ada lagi nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti transaksi pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dari si penjual.
Jadi kalau misalnya ada pengembalian barang dari si penjual, itu nanti akan ada nota kreditnya. Nah, kebalikannya dari nota kredit, ada lagi nota debit. Kalau nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang. Kalau tadi kan piutang, kalau sekarang adalah utang usaha karena adanya pengembalian barang dari pihak si pembeli. Kalau kredit, pihak pengembalian dari si penjual, tapi kalau misalnya debit itu pihak pengembalian dari si pembeli. Lalu ada lagi yang namanya cek dan juga giro. Cek itu adalah surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada si pembawa atau orang yang namanya disebutkan di dalam cek. Biasanya kalau cek ini kadang-kadang kertasnya itu masih kosong, hanya diisi nominalnya saja. Ya, jadi kalau cek ini boleh diambil dengan siapapun orang yang mengambilnya. Ya, kalau ada yang bilang apa sih yang dimaksud dengan cek kosong? Cek kosong itu bukan berarti cek itu tidak ada namanya atau nominalnya. Kalau cek kosong adalah cek yang di rekening saldonya itu tidak ada dananya atau tidak ada nominalnya atau tidak ada uangnya. Itu adalah cek kosong. Jadi cek kosong bukannya lembar cek yang tidak ada isinya, tapi kalau cek kosong berarti ada lagi giro. Kalau giro, surat permintaan pindah pembukuan atau pindah buku dari nasabah suatu bank kepada bank yang lain. Yang bersangkutan memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebutkan di bayar giro. Oke, berikut ini saya kasih lihat contoh yang namanya bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo, nota debit, dan yang lain-lainnya. Yang pertama, ini adalah contoh dari bukti kas masuk. Di bukti kas masuk, di situ ditulis diterima dari bapak siapa, banyak uangnya berapa, untuk apa, dan ditandatangan oleh si penerima uangnya. Ya, jadi kalau misalnya data kas masuk, ini kita bikin formatnya seperti ini. Jadi tetap ada nama perusahaannya, di mana, tanggal berapa, daerah mana, itu harus lengkap semuanya. Lalu ada lagi bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu pun hampir sama dengan bukti kas masuk. Bayarnya untuk apa, dibayarkan kepada siapa, keperluannya untuk apa. Hanya saja yang menandatangani adalah orang yang mengeluarkan uangnya. Ya, kalau tadi di kas masuk itu orang yang menerima si dananya, tapi kalau di kas keluar yang tanda tangan adalah orang yang mengeluarkan dananya. Selanjutnya adalah contoh dari memo. Kalau memo ditulis dari nomor memo keberapa, lalu dari siapa, untuk bagian apa, dan perihalnya untuk apa. Seperti contoh dari pimpinan untuk bagian pembukuan, perihalnya adalah penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusutkan 100% dari harga perolehan. Ya, jadi itu hanya internal, hanya di pihak perusahaannya saja. Selanjutnya ada kwitansi. Kalau untuk kwitansi pastinya kalian nggak asing lah ya, pasti kalian pernah lihat. Di kwitansi sudah terima dari siapa, jumlahnya berapa, untuk pembayaran apa, dan yang menandatangani adalah yang menerima dananya. Ya, yang menandatangani adalah yang menerima dananya. Kamu terima dari siapa, nominalnya berapa, untuk keperluan apa, berarti ya tanda tangan kamu sendiri, gitu ya. Terus ada lagi nota kontan. Kalau nota kontan saya yakin juga nggak asing juga. Nota kontan sama seperti kalau kalian belanja di pasar, biasanya kalian dikasih nota. Nah, di nota itu ada nomor barang atau kode barang, nama barang, banyak barang, harga satuan, dan juga jumlah. Yang harus kalian perhatikan adalah biasanya kalian masih salah dalam mengisi kolomnya. Ingat, kalau nomor atau kode barang itu sesuai dengan kode barang yang sudah disiapkan di pembukuan kalian. Lalu ada nama barang, misalnya pulpen, kode barangnya 101, berarti 101 nama barangnya pulpen,
banyaknya atau kuantitinya, misalnya dia beli 2 pak, berarti kalian tulis 2 pak ya. Lalu ada lagi harga satuan, berarti harga satuan dari barang tersebut. Misalnya pulpen 1 paknya harganya 10.000, berarti di kolom harga satuan kalian tulis 10.000. Karena dia belinya 2, berarti di jumlah kalian tulisnya 20.000. Nanti kalian tinggal tarik ke bawah total belanjaannya, misalnya bukan hanya pulpen tapi dia beli pensil, penghapus dan lain-lainnya. Misalnya total belanjanya 50.000, berarti kalian tulis 50.000 di kolom jumlah yang paling bawah. Ya, setelah itu ditandatangani oleh kalian di bagian penjualan. Jangan lupa juga atasnya ditulis pembeliannya kemana, yang belinya siapa, seperti itu. Lalu ada lagi faktur. Faktur yang kalian lihat di contoh ini sebelah saya. Faktur itu kalian tulis pada barangnya, terus nama barangnya apa, sama seperti nota, kuantitinya berapa, harga satuannya berapa, total jumlahnya berapa. Hanya di faktur ditambahkan nomor faktur, kode pelanggannya berapa, nama pelanggannya siapa, dan tanggal pelunasannya tanggal berapa. Karena kalau faktur ini pembelian atau penjualan secara kredit, jadi kita harus tulis dia mau pelunasan kira-kira tanggal berapa. Atau biasanya sudah ditentukan, misalnya 30 hari setelah dia DP, berarti kita udah tahu dong 30 hari setelah DP itu tanggal berapa. Jadi kita bisa tulis di dalam faktur. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh dari nota kredit yang bisa kalian lihat di sebelah saya. Ini adalah contoh nota kredit, dan kalian perhatikan di situ ada not, kami telah mengkreditkan rekening Anda atas barang yang kami terima sebagai berikut ya, ini ada dotnya. Lalu ada lagi nota debit. Nota debit itu ada bukan tabel seperti nota kredit tadi, hanya seperti memo, hanya ada tulisan dikirim kembali 10 galon air mineral Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 50.000 dan rekening ini telah didebit. Ya, jadi notnya itu berbeda isinya. Selanjutnya ini adalah contoh dari cek dan juga giro. Yang di atas itu adalah cek dan yang di bawah adalah giro. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa mengisi absensi di form yang sudah saya share di grup WhatsApp kalian. Dan jangan lupa juga untuk memberikan atau mengirimkan foto ke ketua kelas kalian dengan seragam hari ini. Dan ingat, jangan keluar rumah jika memang tidak penting sekali. Dan jika memang harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, bawa sanitizer, dan jaga jarak dengan sesama teman. Ingat ya, kesehatan itu mahal. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lainnya yang belum sempat nonton video ini hari ini, karena masih ada waktu untuk seminggu ke depan kalian mempelajari materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.